Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada masa pemerintahan Fir'aun di Mesir, bangsa Bani Israel mengalami penindasan yang luar biasa. Fir'aun, raja Mesir yang dikenal dengan sifat kejamnya, merasa terancam oleh ramalan bahwa seorang anak laki-laki dari bangsa Bani Israel akan tumbuh menjadi sosok yang akan mengalahkannya dan menghancurkan kekuasaannya. Kecemasan ini semakin meningkat ketika jumlah orang Bani Israel terus berkembang pesat, yang membuat Fir'aun merasa kekuasaannya terancam. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, Fir'aun mengeluarkan dekrit yang sangat kejam. Semua bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Bani Israel harus dibunuh. Ini adalah upaya sistematis untuk mengurangi populasi bangsa Bani Israel dan menghilangkan ancaman yang dianggapnya akan datang dari masa depan. Kebijakan ini menimbulkan kepanikan dan penderitaan mendalam di kalangan keluarga-keluarga Bani Israel, terutama di kalangan ibu-ibu yang harus menyaksikan kelahiran bayi laki-laki mereka dengan rasa takut dan cemas. Fir'aun menindas Bani Israel karena dianggap golongan yang berbahaya. Jika dibiarkan pasti akan menggerogoti pemerintahannya. Dia pun memperlakukan golongan ini dengan hina dan dianggap sebagai golongan budak yang tidak mempunyai hak apa-apa. Golongan ini bahkan dipaksa membangun piramida dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar dan berat lainnya. Apalagi setelah ia mendengar dari tukang-tukang tenungnya bahwa yang akan merobohkan kekuasaannya ialah Bani Israel. Diriwayatkan oleh As-Sudi bahwa Fir'aun pernah bermimpi melihat api datang ke negerinya dari Baitul Maqdis. Api itu membakar rumah-rumah kaum Fir'aun dan membiarkan rumah-rumah Bani Israel. Fir'aun bertanya kepada orang-orang cerdik pandai dan tukang-tukang tenung. Mereka menjawab bahwa takwil mimpi itu ialah akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya di Mesir. Takwil inilah yang mendorong Fir'aun melakukan tindakan kejam dengan membunuh setiap bayi laki-laki. Di tengah penindasan ini, seorang wanita yaitu ibu dari Nabi Musa, menghadapi kondisi yang sangat sulit. Ia adalah seorang wanita yang penuh iman dan kesabaran. Ketika dia hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki, dia menghadapi ketakutan yang mendalam akan keselamatan anaknya, mengingat ancaman besar yang dihadapinya. Dengan penuh keprihatinan, ia menyadari bahwa hidup bayi yang baru lahir berada dalam bahaya besar. Setiap hari, kekhawatiran semakin membesar seiring dengan pengumuman dekrit Fir'aun yang semakin ketat. Bayi laki-laki yang lahir harus segera disembunyikan untuk melindunginya dari tentara Fir'aun yang melakukan pencarian secara aktif. Ia dan suaminya, Imran, menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan anak mereka dari ancaman yang sangat nyata ini. Di tengah-tengah rasa putus asa dan ketidakpastian, Allah memberikan wahyu kepada Ibu Musa. Wahyu tersebut memberikan petunjuk yang sangat spesifik, agar ia meletakkan bayi Musa ke dalam sebuah peti dan melepaskannya ke sungai Nil. Ini adalah perintah yang sangat berisiko, tetapi juga merupakan petunjuk yang memberikan harapan di tengah situasi yang sangat sulit. Ia mengikuti perintah ini dengan iman dan keteguhan hati. Dia mempersiapkan sebuah peti dari bahan yang tahan air, memastikan bahwa bayi Musa akan aman di dalamnya. Momen ketika dia harus meletakkan bayi Musa ke dalam peti dan melepaskannya ke sungai Nil adalah momen yang penuh dengan campuran rasa takut dan harapan. Dia berdoa kepada Allah agar menjaga anaknya dan memudahkan jalan keluar bagi Musa. Dengan hati yang berat, ia meletakkan peti yang berisi bayi Musa di tepi sungai Nil, lalu mendorongnya ke dalam aliran sungai yang tenang. Sungai Nil, yang menjadi saksi dari keputusan berani ini, membawa peti tersebut menjauh dari tempat asalnya. Petualangan peti di sungai Nil tidak berlangsung lama sebelum ditemukan oleh istri Fir'aun, Asyah. Asyah adalah wanita yang dikenal karena kebaikannya dan kepeduliannya terhadap anak-anak. Ketika dia melihat peti yang berisi bayi Musa, dia merasa tersentuh dan langsung merasakan kasih sayang yang mendalam terhadap bayi Musa. Meskipun Fir'aun awalnya tidak ingin mengambil bayi itu, Asyah berhasil meyakinkannya untuk membiarkan bayi tersebut tetap hidup dan membesarkannya sebagai anak angkat. Allah tidak hanya menyelamatkan bayi Musa, tetapi juga mempertemukannya kembali dengan ibunya. Ketika Asyah memutuskan untuk merawat Musa,
dia menghadapi tantangan dalam menyusui bayi tersebut karena dia tidak memiliki air susu. Dalam situasi ini, Asia meminta agar bayi Musa disusui oleh wanita lain dari keluarga Bani Israel. Allah kemudian mengatur agar ibu Musa terpilih sebagai wanita yang disuruh untuk menyusui anak angkat Firaun tersebut. Ini adalah kesempatan besar bagi ibunda Nabi Musa untuk kembali terhubung dengan anaknya dan memberikan perawatan serta kasih sayang yang sangat dibutuhkan bayi Musa. Selama masa penyusuan, ibunda Nabi Musa tidak hanya memberi makan Musa tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk fondasi emosional dan spiritualnya. Dalam waktu yang singkat ini, dia memastikan bahwa Musa mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang diperlukan, sambil berdoa dan berharap agar Allah melindungi anaknya. Setelah masa penyusuan berakhir, Musa harus kembali kepada Asyah dan tinggal di istana Fir'aun sebagai anak angkat. Meskipun harus berpisah, hubungan antara ibunda Musa dan Nabi Musa tetap menjadi ikatan yang kuat. Allah telah menjamin bahwa Musa dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan dilindungi, serta mempersiapkannya untuk peran penting di masa depan. Kisah ini menggambarkan beberapa nilai dan pelajaran penting, keberanian dan kesabaran, keberanian ibunda Nabi Musa untuk mengikuti wahyu Allah dan kesabarannya dalam menghadapi situasi yang sangat menantang menunjukkan kekuatan iman dan keteguhan hati. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana Allah menyediakan jalan keluar dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin, serta bagaimana Allah melindungi dan merencanakan masa depan seorang hambanya dengan cara yang tidak terduga. Meskipun berada di bawah ancaman besar, ibunda Musa dapat menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya, dan peranannya sebagai pengasuh menunjukkan kedalaman cinta dan pengabdian seorang ibu. Demikianlah kisah ibu Musa yang menunjukkan keberanian dan keimanan luar biasa. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan iman dan kesabaran, Allah selalu menyediakan jalan keluar dan perlindungan. Semoga kita terinspirasi oleh keteguhan ibu Musa dalam menghadapi tantangan.